liburnya sudah habis nih sebentar lagi. Bapak punya libur, Pak? Enggak. Empati aja sama yang harus masuk kerja kembali ya. Tapi mungkin ada juga Pak yang memang harus jaga-jaga jadi mudiknya gantian. Dan ini memang terlihat dari beberapa tempat seperti stasiun ataupun terminal yang memang mendominasi adalah arus balik. Tapi juga ada yang sekarang mungkin baru bisa arus mudik, Pak. Oh, karena memang memilih waktu yang dianggap lebih luang gitu ya. Betul. Supaya perjalanannya juga lebih menyenangkan. Yang pasti kapanpun itu perjalanannya semoga berjalan dengan lancar, baik, selamat, itu yang diharapkan. Buat yang kerja lagi, semangat ya. Dan pastinya mudah-mudahan ya dengan sukacita yang sudah didapatkan di bulan kemenangan dan Ramadan kemarin itu bisa membawa sukacita sepanjang tahun sampai nanti ketemu Ramadan lagi. Amin. Yaudah kalau begitu kita pamit nih sekarang. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Insert Pagi. Nanti kita mulai lagi ya di Insert Siang hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Happy Sunday. Bye. Libur Lebaran sudah hampir selesai nih pemirsa Insert. Volume kendaraan di ruas jalan utama yang biasanya digunakan pemudik juga sudah terpantau semakin padat dan merayap. Tim Insert pun berhasil mendapatkan data kepulangan pemudik, salah satunya di Terminal Bis Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Di mana sejak H+2 Lebaran sampai dengan H+5 kemarin, angka kepulangan pemudik yang menggunakan bis ternyata melonjak drastis. Terkait dengan arus balik ya, yang tiba di Terminal Bis Kampung Rambutan memang trennya ini meningkat dari H+ itu memang meningkat ya. Bisa dari kita lihat data yang ada itu dari H+1, H+2, H+3 terakhir kemarin itu H+1 penumpang tiba itu sebanyak 1998. Lanjut di H+2-nya 4951, lanjut kemarin di tanggal 4 sudah mencapai 6.707 penumpang yang tiba di Terminal Bis Kampung Rambutan. Namun harus diakui bahwa angka pemudik di tahun ini, baik saat keberangkatan mudik maupun kepulangan, ternyata menurun drastis, khusus untuk pengguna bis. Besar kemungkinan salah satu faktor penyebabnya adalah tren di mana banyak instansi pemerintah maupun swasta di tahun ini menyediakan fasilitas mudik gratis untuk para karyawannya. Di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, memang dari data yang kami himpun sampai dengan periode sekarang ini, di tahun 2025 ini untuk penumpang yang tiba itu memang terjadi penurunan ya. Pun begitu yang berangkat pun tidak berbeda jauh sebetulnya dengan tahun lalu. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan penumpang itu tidak mengalami lonjakan untuk berangkat dari terminal. Salah satu faktor mungkin yang bisa kita sampaikan adalah adanya memang mudik gratis ya yang diadakan oleh baik instansi pemerintah maupun dari swasta. Itu mungkin ada pengaruhnya terhadap keberangkatan yang ada di terminal. Tapi ada fenomena menarik nih pemirsa. Ketika banyak orang sedang berbondong-bondong untuk pulang mudik dari kampung halamannya masing-masing, tim Insert menemukan cukup banyak penumpang bis justru baru mau pulang ke kampung halamannya. Ada apa sih yang membuat para penumpang ini baru ingin mudik? Sedangkan banyak orang justru sedang berbondong-bondong kembali ke kota metropolitan. Iya, baru mau mudik ke Palembang. Jam 2. Berarti nyampe Palembang besok pagi jam 5 subuh. Kenapa sih baru mudik sekarang Bu? Kan di saat yang sekarang tuh harusnya juga harus balik para pemudik. Kan ini kalau hari begini ini nggak macet, Bu. Nggak begitu macet. Kalau jam anak sekolah nanti udah masuk baru macet. Tapi Ibu ini mudik ke Palembang sama siapa aja? Sama suami itu. Beralih dari arus balik pemudik yang menggunakan bis, tim Insert pun berpindah ke stasiun kereta untuk melihat seberapa masif arus balik mudik penumpang yang memakai jasa kereta api. Ya, di H+5 Lebaran kemarin, terlihat sudah banyak pemudik yang berbondong-bondong pulang ke Jakarta. Tapi diprediksi, suasana arus balik ini baru akan mencapai puncaknya pada hari ini, tepatnya di H+6 Lebaran. Nah pemirsa Insert, tadi kita udah lihat kan di Terminal Kampung Rambutan itu malah baru pada mau mudik. Tadi kan ke Pulau Sumatera. Nah sekarang aku nih udah lagi ada di Stasiun Pasar Senen, stasiun yang jadi langganan orang-orang pada mudik ke luar kota. Nah kita lihat di sini tuh juga udah ramai pengunjung. Nah kita mau tanya-tanya seputar mudik nih. Orang-orang tuh udah pada balik mudik atau malah justru ikut baru mudik ke kampung halaman mereka masing-masing ya? Yuk kita tanya. Lintang, iya.
Saya mau pulang mudik. Iya. Mau ke Jogja. Iya. Bawa ayah, ibu sama adik. Iya. Jam 19:07 nanti. Iya. Sekitar jam 3-an tadi. Iya. Iya, betul. Udah ke HI, ke Blok M, terus ke Monas juga. 1 minggu. Iya, betul. Dari Sragen. Iya. Saya dari Balapan Solo dari jam 9.25 pagi. Jadi total perjalanannya Sekitar kurang dari 8 jam sih. Iya. mudik di Sragen di berapa lama? Kemarin sih 5 hari. Iya. Kemarin berangkat di stasiun Senen juga. Iya, benar. Dari stasiun Senen juga. Hari ini 5 April 2025 memasuki masa arus balik Lebaran 1446 Hijriah tahun 2025. Adapun masa arus balik dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 11 April 2025. Pantauan arus balik sementara untuk kedatangan hari ini ada sebanyak 52.060 penumpang yang akan datang di Daob 1 Jakarta. Arus mudik tahun ini diakui sejumlah pemudik memang cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Khusus untuk pengguna kereta, memang ada tren penurunan volume. Tapi di satu sisi, fenomena war tiket ternyata masih terjadi. Bahkan untuk mendapatkan tiket pulang mudik saja, warga harus merogoh kocek cukup banyak. Yang mana konon sampai 2 kali lipat dari harga tiket normal. Itu susah banget sih. Itu kan harus war. Jadi pas begitu tiket terbit kan udah ada jadwalnya ya untuk jadwal terbitnya kapan tiket balik ke sini, kapan mudik, itu saya udah begadang gitu, siap-siap begadang gitu. Waktu itu war tiket sebelum lebaran berarti ya? Iya, sebelum lebaran min sekian lah ya. Ini harganya melonjak nggak sih? Iya, melonjak sih dibanding tahun lalu ya. Ini udah kayaknya 2 kali lipat deh saya dapat tiketnya gitu. Kelas ekonomi dengan harga 480 itu ya lumayan sih.